Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan berkolaborasi untuk menyampaikan materi mengenai asesmen kompetensi minimum. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Halo, nama saya Milda Kurniawati. Saya akan mempresentasikan mengenai asesmen kompetensi minimum. Halo, nama saya Chris Bandi. Bersama Ibu Milda, kami akan mempresentasikan mengenai asesmen kompetensi minimum. Apa itu AKM? Asesmen kompetensi minimum atau yang disebut sebagai AKM adalah salah satu instrumen pada program asesmen nasional atau AM. Asesmen nasional itu sendiri adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Instrumen-instrumen utama pada asesmen nasional terbagi menjadi tiga. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang kedua adalah survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Mengapa perlu ada asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Mengapa perlu ada asesmen nasional? Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau, yang pertama, perkembangan mutu dari waktu ke waktu, yang kedua, kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Mengapa perlu ada asesmen nasional? Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil asesmen nasional itu sendiri tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Seperti dijelaskan sebelumnya, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan. Siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidik tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Di tiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 9 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir program belajarnya. Selain peserta didik, asesmen nasional juga akan diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid? Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi murid sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu murid menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua murid perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi murid di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional.
Mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, 8, dan 11? Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Apakah asesmen nasional menggantikan UN? Asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun, asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Apa perbedaan AKM dengan UN? Perbedaan instrumen AKM dengan UN dapat dijelaskan pada tabel berikut. Perbedaannya berdasarkan jenjang penilaian. Jika UN, SMP, SMA, dan SMK, sedangkan AKM yaitu bisa diikuti oleh SD, SMP, SMA, dan SMK. Level murid, kalau UN tingkat akhir sedangkan AKM hanya kelas 5, 8, dan 11. Subjek murid, UN itu seluruh murid, sedangkan AKM sensus sekolah dengan sampel murid. Jadi hanya beberapa murid. Untuk tingkat jenis tes UN itu high stack, sedangkan AKM low stack. Model soal untuk UN pilihan ganda dan isian singkat, terutama matematika SMA atau SMK, sedangkan AKM terdapat berbagai pilihan yaitu ada PG, PGK, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Periode tes per murid untuk UN 4 hari, sedangkan AKM hanya 2 hari. Moda pelaksanaannya UN semi online, sedangkan AKM full online supervise atau utamanya, dan semi online dan offline sekolah tertentu. Metode penilaiannya untuk UN computer based test atau CBT, sedangkan AKM computerized multi-stage adaptive testing atau MSAT. Untuk spesifikasi minimal infra sekolah, UN itu server sekolah, komputer client, dan BW, sedangkan AKM server sekolahnya tidak perlu. Komputer client memori 2 GB, resolusinya 1360 x 768, dan Windows 7-nya ke atas, BW 20 MB untuk 50 peserta. Instrumen apa saja yang akan digunakan dalam asesmen nasional? Asesmen nasional terdiri dari 3 instrumen, yaitu asesmen kompetensi minimum, kemudian ada survei karakter, kemudian ada survei lingkungan belajar. Apakah yang dimaksud dengan minimum pada AKM? Asesmen kompetensi minimum atau AKM dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika murid. Konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan, sehingga sifatnya minimum. Apa saja komponen dari literasi membaca dan numerasi yang diukur di AKM? Asesmen literasi membaca dan numerasi pada AKM dapat ditinjau dari 3 komponen aspek, yaitu konten, proses kognitif, serta konteks. Bagian berikut menjelaskan rincian AKM literasi membaca secara numerasi. Untuk literasi membaca, berdasarkan kontennya, teks, informasi, dan sastra, sedangkan numerasi materinya seperti aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Sedangkan untuk proses kognitifnya pada literasi membaca, yaitu menemukan interpretasi dan integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi. Sedangkan untuk numerasi, proses kognitifnya pemahaman, penerapan, dan penalaran. Untuk konteksnya, literasi membaca personal, sosial, budaya, dan saintifik, sedangkan numerasi personal, sosial, budaya, dan saintifik. Jadi sama ya untuk konteksnya. Bagian bentuk soal asesmen nasional,
terdiri dari pilihan ganda kompleks menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Bagaimana? Apakah sudah tergambar mengenai konsep AKM? Untuk lebih jelasnya, contoh-contoh soal latihan AKM tersedia pada halaman pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.